Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kelas 5 Sekolah Dasar, halaman 157, Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketujuh, yaitu Sayangi Bumi. Dibahas secara lengkap pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 157 pada bagian menyimak. Sekarang simaklah sebuah teks berjudul Sumber Energi Terbarukan yang dibacakan oleh guru. Sambil menyimak, gunakan pertanyaan panduan untuk mencatat informasi penting dari teks. Setelah itu, gabungkan catatan informasi tadi menjadi sebuah ringkasan. Perhatikan, ini adalah sebuah teks dengan judul Sumber Energi Terbarukan. Paragraf yang pertama. Setiap hari, manusia melakukan berbagai aktivitas dalam hidupnya. Memasak, mencuci, menerangi rumah, menggerakkan mesin kendaraan, dan pabrik adalah beberapa contoh dari banyak kegiatan yang dilakukan manusia. Aktivitas manusia sehari-hari ditopang oleh penggunaan sumber-sumber energi. Kita mengenal ada dua jenis energi yang tersedia di alam, yaitu terbarukan dan tidak terbarukan. Jadi ini adalah paragraf yang pertama. Selanjutnya masuk ke paragraf yang kedua. Energi tak terbarukan adalah energi dengan ketersediaan sumber daya terbatas di alam. Sumber energi ini adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Bahan-bahan ini terbentuk dari proses ribuan tahun di perut bumi dan jumlahnya terbatas. Bahan-bahan ini dibakar untuk menghasilkan energi. Jika sudah dipakai, akan hilang untuk selamanya. Sebagian besar kendaraan, mesin pabrik, kompor, dan alat-alat rumah tangga lainnya masih menggunakan energi tak terbarukan ini. Jadi pada paragraf yang kedua ini adalah membahas mengenai energi tak terbarukan. Sedangkan pada paragraf yang pertama ini membahas jenis-jenis energi yang tersedia di alam. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Energi terbarukan adalah energi dengan ketersediaan sumber daya tak terbatas di alam. Sumber energi ini adalah panas matahari, arus air, dan arus angin. Dengan bantuan teknologi, panas matahari, arus air, dan arus angin diubah menjadi energi listrik. Jadi pada paragraf yang ketiga ini membahas mengenai energi terbarukan. Selanjutnya paragraf yang keempat. Kebutuhan energi dunia yang meningkat dengan jumlah energi terbarukan yang terbatas membuat manusia membutuhkan energi alternatif di masa depan. Dalam hal ini, energi terbarukan selain ketersediaannya yang melimpah di alam, energi terbarukan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan energi fosil. Di antaranya tidak menghabiskan sumber daya alam, tidak merusak lingkungan, lebih efisien,
dan menghasilkan lebih sedikit polusi. Jadi pada paragraf yang keempat ini membahas energi alternatif masa depan, yaitu energi terbarukan dengan beberapa keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan energi fosil atau energi yang tak terbarukan. Dari teks ini, yaitu sumber energi terbarukan, kita akan membuat ringkasannya dengan menggunakan pertanyaan panduan seperti yang dicontohkan pada halaman sebelumnya, yaitu di halaman 156. Contohnya adalah misalnya di paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama membahas mengenai jenis energi yang tersedia di alam. Maka pertanyaan panduannya adalah, ada berapa jenis energi yang tersedia di alam? Maka jawabannya adalah, terdapat 2 jenis energi yang digunakan manusia sehari-hari, yaitu energi terbarukan dan tak terbarukan. Selanjutnya pada paragraf yang kedua itu membahas mengenai sumber energi tak terbarukan. Maka untuk mempermudahnya menggunakan pertanyaan panduan, dari manakah sumber energi tak terbarukan? Maka jawabannya adalah energi tak terbarukan bersumber dari fosil. Jumlahnya terbatas tapi masih banyak digunakan. Selanjutnya pada paragraf yang ketiga. Pada paragraf yang ketiga dari teks tadi dijelaskan mengenai sumber energi terbarukan. Maka pertanyaan panduannya adalah, dari manakah sumber energi terbarukan? Maka jawabannya adalah energi terbarukan bersumber dari alam. Jumlahnya melimpah tapi masih sedikit digunakan. Selanjutnya pada paragraf yang keempat adalah energi alternatif untuk masa depan. Maka pertanyaan yang tepat adalah pertanyaan panduannya, apakah energi alternatif yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan? Maka jawabannya adalah energi terbarukan dengan beberapa keunggulannya adalah energi alternatif yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi dunia di masa depan. Maka dari 4 jawaban ini, yaitu jawaban untuk pertanyaan di paragraf yang pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat, maka kita dapat membuat ringkasannya. Ringkasannya adalah, jadi alternatif ringkasannya adalah sebagai berikut. Terdapat 2 jenis energi yang digunakan manusia sehari-hari, yaitu energi terbarukan dan tak terbarukan. Energi tak terbarukan bersumber dari fosil. Jumlahnya terbatas, tapi masih banyak digunakan. Energi terbarukan bersumber dari alam, jumlahnya melimpah, tapi masih sedikit digunakan. Selanjutnya, ringkasan yang bersumber dari paragraf yang keempat. Energi terbarukan dengan beberapa keunggulannya adalah energi alternatif yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi dunia di masa depan. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 halaman 157 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.